Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Frekuensi dan Infrastruktur Digital, Tabi pun. Ya pun, selamat datang di I'm Fine, informasi mengenai frekuensi dan infrastruktur digital. Bincang informatif sekitar frekuensi dan infrastruktur digital persembahan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung. Bersama saya Nurwan dan rekan saya Sofi yang akan menemani Sobat Frekuensi dan Infrastruktur Digital semua hingga akhir acara. Ya, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya dengan tema kenal lebih dekat Balmon Lampung, penjaga spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung. Oke, hari ini telah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Takdir STMH. Beliau selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung. Selamat datang Bapak Kabalmon di podcast Balmon Lampung. I'm Fine. Izin Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sebelumnya kita kan dengar-dengar Bapak sebelum ke Lampung, dinas di Lampung ya, sempat bertugas di seluruh Indonesia ya, di banyak tempat di Indonesia. Saya boleh diceritain sedikit Pak? Iya, Mas, terima kasih Mas Nurwan, Mbak Sofi. Selamat siang, sobat Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital. Iya, jadi saya betul awalnya bertugas. Wah, cerita panjang nih Mas, ke belakang. Iya, nggak apa-apa, kita singkat 35 tahun yang lalu ini Mas. 35 tahun yang lalu. Belum lahir mungkin Mas. Belum Pak, kita baru 25. Iya, jadi saya mulai karir saya sebagai PNS, Pegawai Negeri Sipil tahun 1990 di kantor wilayah 14 Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau disingkat dengan Parpostel Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ya, selanjutnya pada tahun 2019 saya dimutasi ke Balai Monitor kelas 1 Semarang, Jawa Tengah. Ya, terus di sana saya kurang lebih 2 tahun, terus dimutasi lagi kembali ke Sulawesi. Tapi kali ini bukan ke Sulawesi Selatan, tetapi ke Sulawesi Barat atau tepatnya di Loka Monitor Mamuju. Nah, dari sana saya kurang lebih 1 tahun 4 bulan oleh pimpinan pusat diamanahkan untuk pindah ke Provinsi Lampung hingga saat ini. Berarti tadi udah dari wilayah tengah, timur, sekarang di barat Pak ya? Barat. Berarti Lebih 3 wilayah Indonesia. Iya, jam terbangnya udah tinggi ya. Iya. Benar. Jadi Pak, berkaitan dengan tema kali ini yaitu kenal lebih dekat Balmon Lampung, penjaga spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung. Mungkin Bapak boleh ceritakan nih ke Sobat Frekuensi dan Infrastruktur Digital, apa sih kantor Balmon itu? Karena mungkin teman-teman juga belum paham nih apa sih kantor Balmon itu. Ada yang nyebutnya Balmon atau Balai Monitor gitu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi Balai Monitor ini di Indonesia, di negara kita sebenarnya dikenal ada 3 nama ya. Jadi di setiap provinsi kan ada kantor, ada yang dinamakan Loka Monitor, ada yang dinamakan Balai Monitor kelas 2 dan ada Balai Monitor kelas 1. Nah, saat ini kantor Balai Monitor itu berada di bawah Kementerian Komdigi. Yang tadinya Kominfo. Ya, jadi Komdigi saat ini Komunikasi dan Digital, tepatnya berada di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Nah, kalau awalnya Balai Monitor sendiri itu dimulai, ya saya mulai bercerita saya di tahun 90-an. Ya, tapi sebenarnya Parpostel itu ada di sekitar tahun 85 atau 86. Nah, tahun 90 itu saya sebagai pegawai di Parpostel masuk sebagai operator yang mengoperasikan alat-alat monitoring yang sebelumnya itu ada atau digunakan dioperasikan di Perumtel dulu, Telkom sebelum jadi Telkom saat ini. Nah, di situ kurang lebih hampir 10 tahun, memasuki tahun 99 di era terakhir Pak Presiden kita Pak Harto terjadi perubahan bahwa Ditjen Postel itu termasuk yang ada di daerah di setiap provinsi, Kanwil Parpostel berubah nama.
Kalau di pusat, Ditjen Postelnya itu dipindahkan ke Departemen Perhubungan, Departemen Perhubungan. Kalau di daerah itu juga pindah ke Departemen Perhubungan, namun berubah nama menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Kalau di Makassar waktu itu kelas 2, yang ada kelas 1 itu hanya di Jakarta saja. Nah, sekitar tahun 2005, Ditjen Postel ini yang tadinya di Perhubungan, Departemen Perhubungan, dipindahkan oleh kebijakan pusat ke Departemen atau Kementerian Kominfo. Nah, disitulah sampai dengan saat ini namanya pun berubah. Kalau tadinya Ditjen Pos dan Telekomunikasi, di Kominfo itu berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang kita kenal dengan SDPPI. Ya. Nah, itulah sampai dengan akhir tahun 2024. Nah, di 2025 ini di bawah pemerintahan Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Kementerian Kominfo ini berubah nama menjadi, saya katakan tadi, Komdigi. Nah, di direktorat juga yang tadinya SDPPI itu berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Itu sejarahnya. Berarti panjang tadi Pak ya, udah dari sejarahnya. tahun 90-an Iya, tadi. tahun 90-an. Nah, sebetulnya tugas dari Balmon itu sendiri apa sih Pak? Sampai ada yang bilang penjaga frekuensi gitu. Iya. Tugasnya itu seperti apa? Iya, betul. Jadi dari dulu dari zaman Parpostel itu waktu kami masih di bidang pengendalian frekuensi namanya, tugas dan fungsi daripada dulu masih bidang itu ya, bidang pengendalian frekuensi adalah mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio kalau dulu sampai ke orbit satelit. Nah, sampai satelit juga sampai diatur satelit juga dulu ya. Nah, cuma belakangan ini tugas dan fungsi daripada Balai Monitor setelah berubah beberapa tahap kementerian itu menjadi mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Itu yang kami lakukan di masing-masing di setiap wilayah, termasuk di Provinsi Lampung ini, karena sebagaimana kita ketahui Balai Monitor yang ada di Provinsi Lampung ini mengawasi mengendalikan penggunaan frekuensi untuk 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung sendiri. Berarti di setiap provinsi ada ya? Setiap provinsi ada, cuma itu tadi penamaannya ada masih Loka Monitor, ada Balai Monitor kelas 2. Kalau kita di sini kan masih juga Balai Monitor kelas 2. Iya, kelas 2. Terus di beberapa tempat Balai Monitor kelas 1. Berarti dari tugas fungsi tadi intinya pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio Pak ya. Betul. Nah, itu kan berarti Pak Kabalmon nih dibantu oleh rekan-rekan di kantor Balmon gitu Pak. Betul. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri di Balmon tuh seperti apa ya Pak ya? Iya. Jadi kalau dulu lingkup waktu zaman Parpostel itu lingkupnya besar. Karena di situ kantor wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah atau Kakanwil. Nah, saat ini kita berada di UPT, Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal sekarang Infrastruktur Digital itu. Nah, baik di Loka maupun di Balai kelas 2 dan kelas 1, di situ struktur organisasinya ini mengikuti perampingan di tahun 2019. Sehingga sebagai contoh di Balai Monitor kelas 2 Lampung itu sendiri, selain Kabalai yang menduduki jabatan eselon, ada Kasubag Umum yang menduduki eselon 4 itu. Selebihnya itu tidak ada lagi. Jadi tapi saya tetap dibantu karena tugas dan pekerjaan daripada Balai Monitor ini kan luas, banyak Pak ya. Apalagi tahun ini ada penambahan tugas seiring dengan pergantian nomenklatur. Sehingga di Balai Monitor kelas 2 ini saya dibantu oleh beberapa rekan. Untuk timnya sendiri ada 3 tim. 3 tim. Pak. 3 tim. Jadi satu itu tim monitoring dan evaluasi spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Terus ada tim pelayanan, terus ada tim penertiban. Nah, semua ini dalam rangka mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio yang ada di Provinsi Sulawesi
Provinsi Lampung. Lampung, Pak. Teringat lagi di kampung. Teringat lagi. Yang lagi di Di Sulawesi Selatan. Mau Rindu disebut. kamu pengalaman Nah, seperti Pak. jangan disebut-sebut. Ya. Berarti banyak banget ya ternyata ya tugas dan fungsi Balmon sendiri itu ya, Iya, Pak ya. betul banget. Mungkin dari tadi kita ngobrolin tentang frekuensi radio karena sobat frekuensi di rumah juga kayaknya mungkin belum familiar ya tentang apa sih itu frekuensi radio. Kayaknya banyak yang belum paham gitu Iya. Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu frekuensi radio itu sendiri Pak. Jadi frekuensi radio ini adalah gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Iya, cuma tidak terlihat. Oh, berarti sekitar kita ini Ada Pak ya? Iya, Jadi sangat dekat ya semua dengan ada di kita. sini, di dalam kamar kecil pun ada dia. Kamar kecil pun ada. Sampai ke kamar tidur pun ada. Nah, frekuensi radio, kalau kita menyebut frekuensi radio, kadang memang masyarakat menganggap itu radio, radio siaran. Iya, radio. Siaran. RRI gitu. Ya, padahal itu media yang dilewati oleh informasi yang dikirim sehingga sampai ke kita. Sebagai contoh pengguna frekuensi radio itu adalah handphone. Handphone. Sekarang kita ini kan semua pada pegang handphone. Benar. Masyarakat sobat frekuensi infrastruktur digital dari SD mungkin sudah pegang handphone. Apalagi Gen Z, Pak. Gen Gen Z nggak lepas karena dari gadget. Belajarnya dari gadget itu. Iya, betul. Belajarnya dari laptop itu. Nah, sehingga frekuensi ini bisa tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sangat dekat, Pak. Sangat dekat. Nah, untuk memahami frekuensi radio itu mungkin yang umum di masyarakat tahu itu atau lebih dikenal kalau kita menyebutkan sinyal. Oh, jadi sinyal itu sama sinyal. dengan frekuensi. Sama Pak, dengan ya? frekuensi. Kalau kita handphone ada sinyalnya tidak di sini. Nah, kalau sinyalnya itu tidak sampai ke kita, secanggih bagaimana dan semahal bagaimana pun Sebanyak apapun kuotanya, yang kita pegang dan kuota yang itu, kalau tidak nggak ada bisa. sinyalnya nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, sehingga ini sinyal inilah yang ada di mana-mana itu dimanfaatkan oleh operator telekomunikasi. Gitu itu. Nah, tadi frekuensi disebutin kan banyak penggunanya Pak sebenarnya, Pak. Iya, Yang tadi radio, terus handphone juga. Handphone. Nah, itu sebenarnya dibagi menjadi apa-apa gitu frekuensi itu Iya, jadi penggunanya. frekuensi ini berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Jadi ada lapisan paling bawah, tengah, di atas, ada lebih tinggi lagi. Yang kita kenal mulai dari ekstra super frekuensi, low frekuensi, very high frekuensi sampai dengan paling tinggi. Jadi dari 3 Hz sampai dengan 3000 GHz. Nah, itu semua sudah diatur, ditata, lapisan-lapisannya ini digunakan oleh siapa? Ada untuk dinas penerbangan misalnya, ada dinas maritim di situ, ada dinas amatir, orari juga ada di dalamnya, ada dinas penyiaran radio dan televisi yang kita biasa nonton, ada sampai ke satelit sana juga ada. Oh, ada juga, Pak. Itu semua ada. Jadi frekuensi inilah yang ditata, diatur sehingga bisa dimanfaatkan oleh operator dan hasilnya kita nikmati dalam bentuk informasi yang kita dapatkan setiap waktu. Jadi istilahnya punya kamarnya sendiri-sendiri Ada berarti, Pak, kamarnya masing-masing dan itu tidak boleh dilanggar. Iya, Dan itulah jangan salah bawa satu masuk. fungsi daripada balai monitor itu, mengawasi, mengendalikan penggunaan frekuensi sehingga kamar-kamar yang sudah disiapkan tadi, lapisan-lapisan tadi yang sudah disiapkan itu tidak dilanggar. Tidak dilanggar oleh pengguna frekuensi radio. Karena kapan itu dilanggar, maka bisa terjadi gangguan frekuensi radio. Pengguna frekuensi radio kan tadi banyak yang saya sebutkan. Iya. Ada penerbangan, ada maritim, ada TNI juga di dalamnya, ada polisi, sampai ke satelit. Ketika ini terganggu, maka komunikasi yang urgent, yang rahasia, termasuk yang kita gunakan di handphone bisa terganggu. Mas tidak enak nelpon video call kalau putus-putus apa semua. Nah, itu semua. Makanya kami awasi dan kami kendalikan penggunaannya. Jadi tadi misal Bapak singgung saya lagi nelpon gitu. Apa ada gangguan tadi ngelak lah istilahnya Pak ya. Iya. Berarti kalau di pengguna frekuensi ada keluhan-keluhan kayak gitu bisa diaduin nggak Pak? Diadukan. Gangguan-gangguan Iya, seperti diadukan. Nah, cuma kita kan pada saat itu yang mengadukan misalnya terganggu handphone. Yang mengadukan bukan masnya, itu. tetapi operatornya. Yang penyelenggara mengadukan ke balai operator monitor, selulernya. ya.
Mas juga mengadu sebenarnya, tapi Mas itu Mbak itu mengadu ke operatornya. Kok saya punya sinyal di sini kurang bagus. Nah selanjutnya ditindaklanjuti oleh operator, misalnya operator apa, kita kan ada Telkomsel, Indosat, Excel, Smartfren, terganggu, dia akan lapor ke balai monitor bahwa frekuensi saya untuk wilayah layanan ini terganggu. Nah, kami bisa tangani penanganan gangguannya di balai monitor ini. Jadi ada operator selulernya ya Pak yang ngadu ke kita ya? Ya, mengadu ke kami tindak lanjuti. Berarti tadi operator seluler itu adalah klien dari kita ya Pak ya? Betul, jadi ada banyak kita punya klien di balai monitor ini. Ada yang perorangan itu teman-teman amatir radio, Rapi. Terus ada instansi pemerintah juga, karena instansi pemerintah kan ada menggunakan misalnya di sini Satpol PP. Ada juga perusahaan misalnya hotel-hotel yang ada di Bandar Lampung di sini juga. Terus ada perusahaan tambang mungkin. Tambang Pak ya? Tambang yang menggunakan itu kan frekuensi menggunakan banyak pakai HT mereka. Nah itu semua itu menggunakan frekuensi. Nah frekuensinya ini yang digunakan itu tidak boleh asal menggunakan saja. Harus dilengkapi dengan ISR. Kedua izin stasiun radio. Terus perangkat yang digunakan harus bersertifikat. Iya, itu baru. Jadi ada dua Pak ya, perangkatnya dan penggunaannya. Penggunaan frekuensinya. Jadi semuanya harus berizin ya? Semua berizin dan bersertifikat. Tadi kita bahas tentang pengajuan izin terus pengaduan gangguan. Nah itu kita bisa ngajuinnya kemana sih Pak? Misal sobat frekuensi dan infrastruktur digital di rumah mau ngurus izin atau mau ngaduan gitu, itu bisa kemana Pak ya? Iya, jadi sebenarnya pengurusan izin itu dilakukan oleh kantor pusat. Dalam hal ini Direktorat Layanan Infrastruktur Digital saat ini di bawah Kementerian Komdigi. Itu adanya di Jakarta. Oh, pengurusannya di sana. Nah, tetapi kasihan masyarakat kalau mesti ke Jakarta dulu. Kasihan yang dari Mamuju Pak ya. Dari Mamuju, dari Merauke sana. Dari Merauke, dari Aceh. Datang ke Jakarta, ini kan pesawat berapa biayanya? Nginap lagi, berapa malam. Nah, itu kita efisiensikan. Gimana caranya supaya masyarakat itu lebih dekat. Mudah lah ya. Lebih mudah. Makanya di setiap provinsi ada namanya Loka Balai Monitor tadi. Nah, untuk lebih mendekatkan lagi ke masyarakat, kita misalnya di Balai Monitor Kelas 2 Lampung ini ada pelayanan yang bergerak, ada mobile, terus ada di setiap pelabuhan. Kalau di sini ada 3 pelabuhan, itu ada loket layanan namanya Maritim on the spot. Sehingga nelayan-nelayan itu ketika melakukan pengurusan perizinan karena menggunakan alat komunikasi di kapalnya, nggak perlu lagi datang ke balai monitor sini. Iya, karena jauh ya di pinggir laut. Jauh, misalnya dari Maringgai sana kan ke sini jauh ke sini Lampung Timur berapa jam? Ya, kurang lebih 2 jam. 2 sampai 3 jam. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan karena kami juga di sini siapkan fasilitasnya, sarananya. Silahkan datang ke balai monitor, di sana ruang layanan sudah dibuat sedemikian rupa senyaman mungkin, lengkap dengan sarana yang ada di dalamnya. Fasilitasnya lengkap ya. Termasuk Mas datang buat kopi pun ada di sana. Oh ada. Ada. Tempat bermain anak juga ada. Oh yang bawa anak bisa berarti bisa. Pak ya? Jadi kami siapkan sarana-sarana itu. Dibutuhkan oleh masyarakat lah sehingga senyaman mungkin Pak ya. Senyaman mungkin masyarakat yang ada di Provinsi Lampung itu datang ke sini kami layani dengan baik. Wah berarti pemerintah ini sudah memfasilitasi dengan sangat baik Pak ya. Betul sekali. Masyarakat mengizin frekuensi radio, tinggal siapin berkas-berkasnya Pak. Nah kemudian untuk apa ya biaya yang timbul itu ada Pak untuk izin stasiun radio? Ada, karena frekuensi radio ini adalah sumber daya alam. Ya namanya kalau sumber daya alam dikelola oleh negara. Ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33. Karena itu dikelola oleh negara, maka negara lah yang memberi ke operator untuk digunakan. Oh frekuensi radio ini tapi melalui mekanisme ya. Ada lelang frekuensi segala. Jadi operator seluler bukan langsung caplok saja gitu. Bukan barang-barang aja yang dilelang berarti. Jadi frekuensi juga dilelang. Nah, termasuk itu. Nah, untuk pengguna-pengguna perorangan misalnya tadi perusahaan kan sudah dialokasikan frekuensinya. Bahwa misalnya di frekuensi PHF dari frekuensi berapa sampai berapa itu sudah ditentukan.
Sehingga dia datang ke sini, balai monitor ini fungsinya adalah melakukan mediasi supaya tidak jauh-jauh ke Jakarta sana. Penghubung ya Pak Penghubung. ya, sebagai penghubung. Nah, di balai monitor ini sudah disiapkan petugas yang akan melayani masyarakat Provinsi Lampung melakukan proses pengurusan ISR tadi. Iya. Nah, dari terutama ini perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Lampung yang selama ini tidak paham, tidak mengerti, silahkan datang ke balai monitor kelas 2 Lampung ini. Iya. Oh berarti ada biaya, tapi kalau di lapangan nih Pak, ada nggak sih Pak biaya-biaya yang timbul gitu? Enggak ada Mas. Nggak ada Jadi biaya yang timbul itu tadi adalah dinamakan BHP, biaya hak pengguna frekuensi. Jadi misalnya perusahaan yang ada di Provinsi Lampung, hotel, tadi rumah makan dan lain-lain itu menggunakan HT, izin diproses, kami bantu di sini memprosesnya ke Jakarta, atau bisa juga langsung sebenarnya kalau misalnya pas lagi ke Jakarta, datang saja ke kantor kami di sana. Nah, ketika itu dilakukan di sini, yang muncul itu hanya biaya penggunaan frekuensi saja. Yang itu juga dihitung dari Jakarta, bukan dihitung oleh pegawai yang ada di balai monitor sini. Nah, untuk biaya-biaya lainnya, misalnya biaya pengurusan itu kami tidak ada. Tidak ada 0 rupiah Pak ya? Tidak ada, ya. Jadi 0 rupiah untuk biaya pengurusan. Yang ada itu biaya hak pengguna frekuensi radio yang memang bagi pengguna frekuensi radio yang wajib membayar itu, karena ada juga pengguna frekuensi radio tidak berbayar. Oh ada juga yang gratis Pak? Ada yang gratis. Jadi tetap ber-ISR, tetap urus izinnya sebagaimana perusahaan-perusahaan yang lain, cuma tidak muncul BHP-nya, biaya hak penggunanya. Contohnya teman-teman di TNI, di kepolisian, di SAR sana, di penerbangan untuk navigasi komunikasi penerbangan ya. Terus sama juga navigasi komunikasi maritim. Itu semua tidak berbayar. Nah, itu gitu itu. Jadi biaya itu saja yang muncul dan itu ditandai dengan adanya SPP. Surat pemberitahuan pembayaran ketika proses izin itu diajukan. Dan itu pun bayarnya langsung ke rekening pusat? Langsung ke rekening yang sudah ditentukan oleh negara, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi sobat frekuensi dan infrastruktur digital itu bisa membayarkan langsung ke bank yang terdekat di sekitarnya, misalnya ke BNI, BRI, Mandiri atau bank lainnya. Ya jadi kalau di lapangan tidak ada lagi pungutan-pungutan Mbak ya? Tidak ada lagi. Kalaupun itu ada, lapor ke saya. Oh, bisa dilaporkan ya Pak ya? Ada sanksinya ya? Bagi petugas yang berani memungut itu. Dan sebagai informasi pula bahwa kami di Balai Monitor Kelas 2 Lampung pada khususnya dan pada umumnya seluruh Indonesia, UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital itu lagi membangun yang namanya zona integritas, sehingga pungutan-pungutan itu ketika itu ada itu sudah menunggu sanksi di dalam kantor kami. Ya. Jadi tidak boleh ada. Bisa dilaporkan ya Pak? Bisa ya? dilaporkan. Dan yang ngelaporin gimana tuh Pak? Apakah diintimidasi atau malah tidak dapat akan penghargaan? diintimidasi. Justru kami bersyukur karena ini kan bentuk pelayanan Balai Monitor ke masyarakat, sehingga kami memang butuh umpan balik. Apakah selama ini teman-teman ketika melakukan tugasnya di lapangan itu bersih, tidak mengintimidasi masyarakat, tidak memungut bayaran-bayaran dan lain-lain, itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Wah berarti enak banget ya sebenarnya untuk mengurus izin ini sudah difasilitasi tadi. Benar. Tidak ada biaya di lapangan, Tidak kemudian ada biaya. ada juga yang 0 rupiah sama sekali. Benar, ada juga yang 0 rupiah. Dan sebagai informasi juga ya, kita juga menyediakan konsultasi secara online ya. Oh iya. Untuk pengurusan perizinan ya Mas Suran ya. Ya di WhatsApp kita ada di 0852 6666 6910. Di situ tinggal WA aja, nanti bakal disambut oleh Mimin sama dari Balman ya, yang pastinya ramah dan fast respon sih. Benar. Wah, nggak kerasa ya Mbak Sophia, kita seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Bapak Kabalmon dari tadi. Bener banget nih, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih Pak. Terima kasih kepada Bapak Kabalmon sudah menyempatkan diri untuk berbagi informasi bersama kita di sini, dan ada juga cerita-cerita ada juga cerita-cerita sejarah singkat ya mengenai bagaimana sih Balmon ini awalnya gitu. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi informasi ke sobat frekuensi juga. Mungkin ada closing statement, penutupan, penutupan dari Bapak Kabalmon untuk sobat frekuensi dan infrastruktur digital.
Iya, jadi sebagaimana tugas dan fungsi daripada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital, kami hadir di sini untuk menjaga penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi saya meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, gunakanlah frekuensi secara bijaksana. Iya. Gunakan frekuensi sebagaimana ISR atau izin stasiun radio yang ada sama Anda, menggunakan sesuai parameter-parameter teknis yang sudah ditentukan. Nah, ketika Anda menemukan kendala misalnya frekuensi yang digunakan terganggu, silahkan datang ke kantor kami di Balai Monitor Kelas 2 Lampung ini. Kami sudah menyiapkan sarana dan prasarananya di sini. Kami terbuka untuk teman-teman menyampaikan apakah itu konsultasi sebelum mengajukan pengurusan izin atau setelah melakukan memiliki izin. Ada masalah silahkan untuk disampaikan ke kami di Balai Monitor Kelas 2 Lampung ini. Wah, luar biasa sekali closing statement dari Bapak Kabalman. Intinya rekan-rekan sobat frekuensi dan infrastruktur digital semua yang ingin mengurus izin, tinggal bawa berkasnya datang ke kantor kita, nanti kita pasti akan kawal sampai dapat izinnya gitu. Iya. Nah, terima kasih buat sobat frekuensi dan infrastruktur digital semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir ya Mbak Sophie. Iya benar, dan jangan lupa juga ya teman-teman semuanya di follow, like, comment, and subscribe juga channel tentunya. kita biar nggak ketinggalan ya episode-episode selanjutnya. Ya karena ini baru episode pertama loh dari Iya. I'm Fine ini. Benar-benar. Kedepannya bakal banyak lagi Iya. episode-episode yang pastinya lebih seru ya. Lebih seru dan informatif ya. Nah sebelum kita akhiri ada pantun nih dari Mbak Sophie. Benar. Ubur-ubur ikan lele. Ayo jaga frekuensi Le. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.